Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian hari ini baik-baik saja. Dan kita dapat berkumpul untuk belajar dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, untuk doa ini akan Bapak pimpin langsung ya. Marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, berdoa sudah selesai. Sekarang, tadi kan Bapak sudah nyuruh kalian absen di link yang sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp ya, di grup kelas. Apakah kalian sudah absen semuanya? Sudah, Pak. Oke, baiklah. Karena kalian sudah absen, Bapak tanya dulu nih, apakah di Zoom ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Sepertinya hadir semua, Pak. Oke, hadir semua ya. Baiklah. Bagaimana, sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, tapi sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu nih pada kalian. Apakah kalian masih ingat pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Lupa, Pak. Ya, lupa ya. Pak. Ya, Ira. Apakah masih ingat, Ira? Kejatuhan Orde Lama, Pak. Ya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai kejatuhan Orde Lama. Nah, baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kontroversi PKI ya, anak-anak. Oke, Ira bisa bantu Bapak untuk share screen materi pada hari ini? Sudah apa? Baik, Sudah, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih Ira. Di sini kita akan belajar mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965, PKI, dan kontroversi seputar dalang di balik peristiwa tersebut. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kejatuhan Orde Lama. Jadi, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mau bercerita nih anak-anak. Jadi, Bapak kemarin pergi ke Museum Lubang Buaya. Ada yang sudah pernah pergi ke Museum Lubang Buaya, anak-anak? Belum, Pak. Ya, jadi ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi mungkin kebanyakan belum. Nah, Museum Lubang Buaya atau Museum Pancasila Sakti adalah sebuah kompleks museum yang terdiri dari Monumen Pancasila Sakti, Ruang Penyiksaan, Museum Pengkhianatan, Dapur Umum, dan masih banyak lagi. Nah, ada yang tahu Museum Lubang Buaya itu tentang apa, anak-anak? Nah, jadi kita belajar, ya mungkin ada yang belum tahu, jadi akan Bapak beritahu. Hari ini kita belajar mengenai G30 SPKI, maka akan sangat berhubungan dengan apa yang Bapak sampaikan di awal tadi, yaitu tentang Lubang Buaya, di mana Museum Lubang Buaya itu berisi tentang peristiwa-peristiwa di G30 SPKI tersebut. Nah, selanjutnya, Ira, selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu kalian juga bisa membuka buku sejarah kalian, buku paket kalian, ataupun buku bahan ajar kalian, bahan belajar kalian, halaman 45, dan perhatikan penjelasan Bapak ya. Nah, kita akan mempelajari di KD 2.1 dan 2.4, yaitu memahami peristiwa gerakan 30 September 1965 PKI dan menyebutkan kontroversi seputar dalang G30 SPKI. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisis peristiwa gerakan 30 September 1965, menganalisis proses peralihan kekuasaan politik, menyebutkan kontroversi seputar dalang G30 SPKI, dan menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah. Slide selanjutnya, Ira.
Nah, ini adalah materi kita yaitu tentang PKI. Nah, jadi akan Bapak jelaskan, PKI adalah partai yang berideologi komunis yang pernah ada di Indonesia. Kegiatan-kegiatan politik dilakukan oleh PKI pada masa demokrasi terpimpin mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1965. PKI telah membagi kekuasaan politik di Indonesia atas kawan dan lawan untuk meningkatkan dan memperjuangkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya. Para tokoh PKI menyerukan kepada apa yang mereka namakan kekuatan progresif revolusioner yang berporoskan Nasakov. Nah, selanjutnya Ira, pada tahun 1965 Presiden Soekarno sakit keras. Menurut tim dokter dari RRC yang menanganinya, ada kemungkinan Presiden Soekarno akan lumpuh bahkan meninggal. Melihat situasi itu, DN Aidit memutuskan untuk mempercepat waktu peralihan kekuasaan. Sasaran utama tindakan kekerasan adalah puncak pimpinan TNI Angkatan Darat. Hal itu disebabkan TNI Angkatan Darat tidak berhasil dikuasai oleh Biro Khusus PKI. Untuk menjatuhkan TNI Angkatan Darat, maka PKI melancarkan kampanye fitnah yang berisi isu-isu seolah pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Nah, menjelang subuh tanggal 1 Oktober 1965, PKI melakukan puncak kekerasan. Mereka menculik perwira TNI Angkatan Darat dan membunuhnya secara kejam, serta memasukkan jenazahnya ke sumur tua di lubang buaya dekat pangkal udara Halim Perdana Kusuma yang telah Bapak jelaskan di awal pertemuan tadi ya. Oleh karena itu, peristiwa kekejaman PKI itu terkenal dengan sebutan G30 SPKI. Nah, Bapak mau tanya nih, ada berapa perwira yang menjadi korban G30 SPKI? 8, Pak. Ya, kata Ira 8. Apakah masih ada jawaban lain, anak-anak? Ya, kata Ira tadi 8. Jadi, yang benar, Ira dan teman-teman, ada 7 perwira yang menjadi korban. Nah, kemudian ya bisa diteruskan Ira slide-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pelajaran kontroversi seputar dalang G30 SPKI. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Destri. Yang pertanyaan saya yaitu apa saja yang dilakukan PKI untuk memfitnah para jenderal? Mungkin itu saja, Pak. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali dari Destri. Nah, jawabannya, untuk menjatuhkan TNI Angkatan Darat, maka PKI melancarkan kampanye fitnah yang berisi isu seolah-olah pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Dalam fitnah itu dikatakan seolah-olah anggota Dewan Jenderal adalah kaki tangan Amerika Serikat dan Inggris. Nah, bagaimana Destri? Apakah mengerti dengan jawabannya? Baik, mengerti, Pak. Terima kasih, Baik. Pak. Ya, Bapak akan lanjutkan ya materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk materi berikutnya yaitu tentang kontroversi seputar dalang G30 SPKI. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965. Namun anak-anak tahu tidak kalau dalam peristiwa tersebut masih menjadi misteri. Banyak spekulasi yang bermunculan menyangkut siapa yang menjadi dalang dari peristiwa G30 SPKI tersebut. Setidaknya ada 7 spekulasi yang berkembang. Di antaranya yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pelaku G30 SPKI adalah PKI itu sendiri, kemudian konflik internal Angkatan Darat, kemudian Soekarno, kemudian Soeharto, CIA dan Amerika Serikat, Inggris dan CIA, dan yang terakhir yaitu konspirasi dari beberapa kekuatan politik di Indonesia dan campur tangan Nekolim. Ya, materi kita sudah selesai sampai di sini pada pertemuan kali ini. Nah, karena jam pelajaran hari ini sudah habis, maka Bapak akan beri kalian tugas. Nah, tugas kalian buat kelompok untuk membahas siapa dalang G30 SPKI. Nah, kemudian kalian simpulkan atau kalian buat rangkuman materi hari ini dalam bentuk tulisan tangan, lalu kalian kirim ke Bapak dalam bentuk PDF. Rangkuman ini
kalian kumpul ke Bapak atau kalian kirim ke Bapak, Bapak tunggu paling lambat pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, apakah kalian ada pertanyaan mengenai tugas ini? Silakan. Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Cukup, Pak. Baik, sudah jelas ya. Nah, jadi Bapak harap kalian menjaga kesehatan di rumah, kalian rajin belajar, kalian pelajari lagi materi yang sudah Bapak jelaskan, dan kalian juga pelajari materi yang akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, tetap semangat, kalian belajar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.